Ada yang masih ingat iklan ini nggak? Waktu itu saya ke Bali, ngantar mertua, berdelapan. Hujan lebat sekali, untung pakai pagar, bebas dempul. Jalannya rusak, tak terasa. Cuman Rp44.000 dari Jakarta sampai deh di Bali. Dulu, dengan uang seharga 44.000, kita bisa jalan dari Jakarta ke Bali naik mobil gitu. Nah, sekarang dengan jumlah uang yang sama, kita cuma bisa beli kopi ukuran venti. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, kita sekarang lagi mengalami suatu fenomena ekonomi yang namanya inflasi ya. Nah, buat yang belum tahu, inflasi itu sederhananya adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Contohnya ya si bapak tadi, kalau misalnya sebelumnya dia bisa ke Bali naik mobil hanya dengan uang Rp44.000, nah sekarang uang yang sama cuma cukup buat beli Pertamina Dex dengan ya cuma 2 liter lebih lah. Nah, istilah turunan dari inflasi atau inflation ini juga cukup banyak ya. Mulai dari lunchflation, boozeflation, milkflation, sampai meatflation. Tapi mungkin dari sekian banyaknya istilah tersebut, yang paling relate sama kita adalah shrinkflation. Sekarang kita coba kulik lebih dalam ya soal inflasi ini. Tentang apa aja sih penyebab inflasi, dan gimana dampaknya, terus apa aja yang bisa kita lakuin dalam menghadapi inflasi. Pada dasarnya, inflasi terjadi ketika permintaan lagi naik, tapi supply barang nggak cukup buat memenuhi permintaan tersebut. Jadi bisa dibilang orang-orang lagi punya banyak uang gitu ya, uang lagi banyak, terus pengen belanja ini itu, pengen beli ini itu, permintaannya naik, tapi barang yang pengen dibeli itu stoknya terbatas. Jadi terjadi kelangkaan kan di situ kan. Nah, itu yang bikin harga barangnya naik. Jadi inflasi ya kurang lebih seperti itu. Misalnya nih, ada warung punya stok 100 bungkus minyak goreng. Tapi minggu ini stok mereka cuma 20, itu pun sisaan kemarin. Gara-gara terganggu nih supply-nya nih, nggak ada yang nyetok minyak goreng di warung itu. Tapi gimana, orang udah butuh dan mereka mampu buat beli itu. Akhirnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng nih, harganya jadi naik gitu. Dan disitulah terjadi inflasi gitu. Apa sih hubungan antara inflasi dengan pandemi? Jadi gini, selama pandemi, orang-orang tuh dibatasi pergerakannya oleh kebijakan lockdown atau kunci tara. Orang-orang disuruh diem aja di rumah, jangan kemana-mana. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus biar nggak makin parah. Karena ruang gerak manusia dibatasi, aktivitas mereka termasuk yang berkaitan dengan ekonomi jadi terhambat dong. Kalau aktivitas ekonomi terhambat, roda perekonomian macet juga. Nah, buat mengatasi hal ini, pemerintah perlu ngeluarin sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan keuangan nih, biar roda perekonomian rakyatnya tetap bergerak. Istilahnya stimulus. Misalnya, kasih bansos, baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Nah, untuk bisa ngasih sembako atau ngasih bantuan tunai, pemerintah kan perlu cetak uang ya. Akhirnya apa? Suplai uang di masyarakat tuh semakin banyak. Apalagi selama pandemi ada orang-orang berduit nih yang biasanya ngeluarin duit ya dengan cara nonton konser, wisata kuliner, traveling kemana-mana. Itu nggak lagi melakukan hal tersebut gitu ya, duitnya di-keep dulu. Dan ketika situasi pandemi mulai membaik ya, orang-orang udah mulai keluar rumah lagi, mereka mulai tuh spending money lagi ke tempat-tempat yang mereka suka gitu ya. Sehingga apa? Sehingga jumlah uang beredar itu semakin banyak lagi gitu. Nah, inilah salah satu hal yang menyebabkan inflasi. Pemerintah di berbagai tempat juga cukup kewalahan nih dalam menghadapi inflasi. Di Inggris dan Jerman misalnya, inflasi udah menyentuh rekor tertingginya selama 4 dekade. Bayangin, 40 tahun. Kalau di Inggris kita udah lihat ya bahwa indeks harga konsumen gitu ya, indikator inflasi udah menyentuh angka 9%. Dan itu tinggi sih. Sementara itu di Jerman, indeks harga konsumen naik ke angka 7,9% dibanding tahun sebelumnya. Nah, berikut ini adalah kenaikan-kenaikan harga di Jerman ya. Gimana? Kebayang nggak? Kamu udah bawa duit untuk isi bensin, biasanya full tank, dapetnya cuma setengah. Biasanya setengah, dapetnya cuma seperempatnya. Gimana di Indonesia?
Di Indonesia, cara paling gampang dan berkesan buat memperhatikan inflasi ini adalah dengan ngeliatin harga sepeda yang kemarin sempat naik. Bayangin aja, buat beli sepeda asal Inggris yang terkenal itu tuh, kita butuh ngerogoh kocek 70-80 juta rupiah per unit kemarin. Padahal harga aslinya ya nggak jauh-jauh dari 40 juta rupiah lah. Usut punya usut, selain karena faktor supply gitu ya, faktor kelangkaan di pabriknya di negara asalnya di Inggris, kenaikan harga sepeda ini juga disebabkan oleh tingginya minat masyarakat gitu ya akan gaya hidup sehat dan aktif selama pandemi. Jadi inflasi ini disebabkan oleh orang-orang yang mau hidup sehat. Jadi tolonglah Mas, Mbak ya, jangan terlalu sehat gaya hidupnya gitu, biasa-biasa aja. Pengaruh inflasi ternyata nggak cuma masalah lintas negara ya, tapi juga lintas makhluk. Jepang termasuk negara yang punya masalah serius nih sama problem ini. Kalau nggak percaya, coba cek video berikut ini deh. Dari sini kita udah belajar ya bahwa satu, terlalu banyak uang beredar membuat laju ekonomi memanas dan terjadi inflasi. Dua, kenaikan permintaan turut mempengaruhi inflasi. Dan yang ketiga, penguin gak doyan ikan murah. Kita lanjutin ya, begitu dunia mulai pulih dari pandemi, semua orang mulai keluar rumah lagi. Yang tadinya nganggur, mulai kerja lagi. Yang tadinya tutup lapak, mulai dagang lagi. Intinya, orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa, sehingga kegiatan ekonomi pun perlahan-lahan berjalan seperti biasa. Hasilnya, orang-orang jadi punya penghasilan lagi, jadi punya duit buat beli ini itu lagi. Sayangnya, kemampuan pabrik dalam produksi barang-barang masih belum kayak kondisi sebelum pandemi. Stok barang-barang di gudang mereka juga masih terbatas nih. Jadi, suplai barang yang mereka hasilkan itu belum bisa mengimbangi jumlah permintaan dari masyarakat. Di luar negeri, peristiwa global kayak konflik Rusia-Ukraina turut memperparah keadaan nih. Suplai barang dari kedua negara tersebut, mulai dari gas alam sampai gandum, ikut keganggu. Penggemar mie instan pasti relate banget lah ya sama hal ini. Nah coba, berapa harga mie instan di tempat kamu sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya. Belum lagi Cina nih, yang masih melakukan kebijakan lockdown di beberapa daerahnya, di kawasan-kawasan industrinya. Akibatnya apa? Pabrik-pabriknya nih, yang biasa memproduksi barang untuk diekspor ke berbagai penjuru dunia, itu terganggu suplai barangnya. Nah, ini yang bikin situasi menjadi semakin pelik. Gak cuma soal produksi yang belum optimal, proses distribusi juga terganggu nih. Soalnya orang dan kendaraan yang biasa mendistribusikan barang-barang dari pabrik ke tempat-tempat tertentu gitu ya, ke pasar-pasarnya, itu belum banyak. Ditambah lagi ada kenaikan ongkos akibat bahan bakar gitu ya, harga bahan bakar. Kayak misalnya kalau transportasi udara ya aftur gitu ya. Terus di perkapalan juga harga-harga juga mulai naik nih untuk memindahkan barang dari jalur laut. Ini salah satu faktor yang turut menyumbang laju inflasi. Kalau kita lihat di Indonesia, laju inflasi mengalami penurunan nih selama 5 tahun terakhir. Tapi coba kalau kamu perhatiin, dari tahun 2021 sampai sekarang, kita bisa lihat ada kenaikan di situ. Gimana inflasi Indonesia selama setahun terakhir? Kalau kita perhatikan, tingkat inflasi di Indonesia selama setahun terakhir bukan lagi perlahan naik, tapi naik banget. Ibarat kendaraan, lajunya udah relatif kenceng nih. Menurut BPS, inflasi Indonesia pada Juni 2022 terjadi akibat kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Apa efek inflasi buat kita? Tentunya purchasing power atau kemampuan berbelanja kita jadi berkurang. Yang tadinya uang 50.000 cukup buat beli 20 bungkus mie, sekarang dengan uang yang sama, kita cuma bisa beli mie 14 bungkus. Nggak tahu ya kalau misalnya 6 bulan lagi kayak gimana. Jika sebagian orang perlu lebih bijak dalam berbelanja, ada yang lebih kasihan, yaitu mereka yang sedari awal kemampuan finansialnya emang udah terbatas. Entah karena berpenghasilan rendah, atau ya karena cuma ngandelin pensiun buat bertahan hidup. Jadi kebayang nggak sih saat orang lain terpaksa beli makanan yang lebih mahal, ini ada nih orang-orang yang terpaksa ngurangin jatah makannya, bahkan berpuasa, akibat udah nggak mampu beli bahan makanan lagi.
Itu dari sisi konsumen. Kalau dari sisi produsen, mereka akan menyiasati hal ini dengan mengurangi isi atau kualitas dari produknya. Kalau di makanan kemasan, istilahnya shrinkflation. Buat yang belum tahu, shrinkflation ini adalah trik perusahaan dalam mengakali kenaikan harga bahan baku dengan cara ngurangi isi produknya. Jadi, kalau kamu dulu beli ciki ada bonus angin-anginnya, sekarang kamu beli angin ada bonus cikinya di situ. Jadi, harganya tetap, tapi berat bersihnya menciut. Opsi lain gimana? Ya, naikin harga. Habis mau gimana lagi? Harga bahan bakunya naik, harga bahan bakar untuk mengolah produksinya itu naik juga. Buat kamu yang lagi was-was menghadapi inflasi, jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Yang pertama, kurangi utang. Saat inflasi naik, Bank Sentral biasanya menaikkan suku bunga buat meredam lajunya. Ini bikin orang-orang yang punya utang ke bank jadi makin berat bayar bunganya. Yang mau ngutang boleh banget kalau mau dipikir-pikir lagi, terutama kalau utangnya utang konsumtif. Yang kedua, siapkan dana darurat. Inflasi bisa bikin ekonomi resesi, yang salah satu akibatnya adalah PHK. Gak ada yang mau kena PHK, tapi kalau amit-amit kita kena, minimal udah ada dana darurat buat bertahan hidup selama belum ada pemasukan. Yang ketiga, hemat berbelanja. Misalnya, dengan memberi barang yang betul-betul kita butuhkan. Bisa juga dengan membeli barang dengan harga lebih terjangkau dibanding barang yang biasa kita beli. Intinya, lebih sadar pengeluaran sih, biar keuangan nggak bocor. Gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Siapa tahu tips dari kamu berguna dan dibaca orang-orang. Kalau mau nambahin, coba tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi bahasan singkat tentang inflasi. Semoga bahasannya mudah untuk dipahami ya. Ya, sekian dulu dari Big Alpha. Like kalau suka, share kalau bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!